Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 72 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 8 Oktober 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Ainunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi, nama nodangi nasa jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, terang adalah sesuatu yang total, sesuatu yang sempurna. Pandanglah terang itu, apakah ada secercah kegelapan di sana? Terang itu adalah benar-benar terang atau tidak ada terang sama sekali, yaitu kegelapan. Tidak ada yang setengah terang. Dan apakah Anda dapat memotong cahaya lilin, menjadikannya separuh terang atau separuh gelap? Atau sebuah bola lampu yang sedang menyala, dapatkah Anda memotong sebagian cahayanya? Perhatikan, apakah Anda berhasil melakukannya? Terang bercahaya atau tidak bercahaya, di sana tidak ada sedikit terang atau banyak terang. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuhnya, dengan total, dengan sempurna. Yesus adalah terang dan keselamatan. Fungsi-fungsi terang adalah: 1. Terang membuat kita merasa aman. Dengan adanya cahaya atau terang, kita bisa lebih percaya diri untuk melangkah dan merasa aman dalam melakukan segala pekerjaan kita. Yang kedua, terang membuat kita melihat lebih jelas. Dengan terang, kita bisa mensortir hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, terang memberikan perspektif yang baru, memberikan pengetahuan baru dan hikmat. Yang keempat, terang menolong kita memperbaiki sesuatu. Terang membantu kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Kita tinggal di dunia yang membenci terang. Iblis berkeinginan membawa kita menjauhi terang. Iblis menggoda kita dengan hal-hal yang kita suka, membujuk kita dengan kata-kata manisnya. Hidup dalam terang adalah indah, menunjukkan begitu bermanfaatnya cahaya terang bagi kita di tengah kegelapan. Kunang-kunang adalah contoh kecil bagaimana sinarnya dipancarkan sangat berguna memberikan seberkas cahaya di tengah kegelapan. Bagaimana lagi jika cahaya dengan kekuatan voltase yang sangat tinggi dipancarkan pada malam hari yang gelap? Saudara-saudara, demikianlah terang dan gelap adalah dua kekuatan yang saling berjuang mengalahkan.
Menurut Injil Yohanes, terang dan kegelapan bukanlah soal siang atau malam dalam arti waktu, tetapi lebih mendalam tentang makna kehidupan. Hidup dalam terang berarti berjalan dalam kehendak Tuhan, disinari dan diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan yang menuju kehidupan. Sedangkan hidup dalam kegelapan adalah perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menuju kebinasaan. Manusia dari dirinya sendiri tidak dapat menuju terang yang sesungguhnya. Manusia hanya dapat ditolong oleh Dia untuk menyinarinya secara total. Oleh Dia yang berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Yesuslah terang yang sesungguhnya yang datang ke dunia, yang menerangi setiap orang. Apakah kita juga bisa menjadi terang meniru Tuhan Yesus? Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Itu berarti bahwa kita juga harus menjadi terang dalam kehidupan ini. Hidup kita harus senantiasa memancarkan terang dalam kehidupan keluarga, di tengah lingkungan maupun di dalam pekerjaan, sehingga lewat terang Tuhan yang kita pancarkan, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat dan berjalan dalam jalan kebenaran. Anda dan saya, kita bersama-sama melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di surga, Engkau mengasihi kami orang yang berdosa yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, dan kami dapat memancarkan terang Injil Tuhan dalam kehidupan kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 72 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.